saat lomba bertutur dan sejenisnya. Yang pertama, memang bertutur ini kan yang diutamakan, salah satu yang diutamakan adalah bagaimana menyampaikan jalinan kalimat itu terjalin menjadi alur cerita yang menarik, gitu ya. Di samping isi ceritanya, juga cara penyampaiannya. Nah, cara penyampaiannya tentunya usahakan misalnya dengan intonasi yang bagus sesuai dengan tuntutan cerita. Dari beberapa kita ada catatan misalnya intonasinya tuh hampir sama semua dari awal sampai terakhir, monoton. Maka perlu dipelajari lagi naskahnya itu harusnya intonasinya bagaimana begitu. Temponya jangan selalu cepat terus gitu ya. Bahkan nadanya selalu tinggi terus ya. Jadi walaupun menggambarkan seorang pejabat, seorang yang punya jabatan dalam cerita itu, seorang raja, seorang pangeran, itu tidak harus dengan suara tinggi, suaranya bulat boleh, tapi tidak harus nyentak-nyentak, tidak harus bentak-bentak. Mungkin untuk membedakan supaya wibawa itu terdengar pas, sehingga penonton bisa membayangkan, oh ini orang yang punya jabatan tinggi, wibawanya ditunjukkan dengan membulatkan suara. Prajuritku menghadap ke saya. Prajuritnya suaranya kira-kira gimana? Kecil? Saya prajuritnya gue dikira anak-anak. Perlu imajinasi, kreatif. Kalau suara dibulatkan, walaupun nggak ada gambar pangeran atau raja, kan imajinasi kita, wih orang ini bawah gitu ya. Nah, menggambarkan seorang raja, panglima atau apa. Nah, prajuritnya suaranya dibedakan misalnya. Nanti sudah ada banyak yang coba bagus. Misalnya dengan suara alternatifnya suara yang dibuat cempreng misalnya, karena dia prajurit yang kedudukannya lebih rendah. Prajurit kesini. Saya Pratika. Iya kesini. Siap menghadap Paduka. Apa yang bisa saya lakukan Paduka? Baik. Apakah malam ini makan malam sudah siap? Sudah makan malam belum? Ini saya keluar dari lubuk hati. Gak maksudnya next time panitia menyediakan makan malam. Untuk peserta, biar pesertanya tambah banyak gitu ya. Minimal ada wadah bisa makan malam bareng provinsi gitu. Amin gitu loh Bu. Iya. Jadi pembedaannya begitu saja. Tidak harus bentak-bentak ya, harus nadanya tinggi terus misalnya gitu ya. Kemudian artikulasi, karena nadanya tinggi terus lupa artikulasi. Artikulasi kejelasan kata ya. Jadi timbul tenggelam kejelasan katanya gitu ya, karena artikulasinya tidak bisa dengar dengan baik. Kami jaraknya tidak terlalu jauh, tapi ada beberapa yang saya tidak begitu jelas mendengarnya karena mungkin terlalu bersemangat begitu ya, tidak kontrol. Ini artikulasinya harus dijaga betul. Kemudian, nah setelah suara tentunya ada gerak ya. Gerak ini termasuk berekspresi, itu bedakan dengan kita kalau bermain teater. Ada nggak teater yang mainnya sendirian? Ada nggak? Namanya apa? Monolog. Good ya, monolog. Monolog itu orang teater seperti dongeng sendirian. Nah bedanya monolog itu biasanya si orang yang tampil ini memerankan salah satu tokoh yang ada dalam cerita itu dari awal sampai akhir. Yang kemudian geraknya boleh ekspresif, dialognya juga ekspresif, teriak-teriak sekenyangnya, bahkan keluar air matanya. Nah mendongeng, bercerita, storytelling, bertutur, ini jangan disamakan kayak bermain teater. Tadi yang diutamakan adalah bagaimana Anda menjalin kalimat lewat lisan secara baik sehingga bisa mempengaruhi imajinasi pendengarnya. Tidak harus salto, jumpalitan, tidak harus. Gerak, misalnya berdiri, jongkok, berdiri jongkok. Oh, bagaimana kabar masyarakatku, wahai prajurit? Terus jongkok.
maaf Pak Duka, saya jawab benar, maaf Pak Duka, masyarakat baik-baik saja, terus diajar lagi. Oh begitu. Bagaimana keadaan kuda-kuda di kandang? Maaf Pak Duka, alhamdulillah kuda dalam keadaan sehat. Nah, nih, Rojuli ngomong, ini kalau saya terima kasih, langsing. Nek bocah sing tampil nyekson jenengan, gitu. Nah, naik turun. Nah, coba secara visual juga kurang enak kan? Nah, bagaimana? Harusnya cukup merendahkan posisi badannya supaya menyimpulkan bahwa yang satu berada di atas, yang satu lebih rendah. Gak usah glesot. Prajurit, bagaimana keadaan masyarakatku? Cukup gini aja. Sedikit jauh Pak Duka. Semua masyarakat sudah makan dengan kenyang. Itu misalnya. Jadi cukup. Ini jenengan loh ya yang kebut loh ya, bukan saya loh ya. Oke, soal bahas makanan. Itu ya, jadi cukup apa ya? Bahasa tari itu mendak ya, mendak. Dengkulnya waktu ditakut mendak kan ketok visual itu oh orangnya yang satu berada di atas, yang satu di bawah. Terus pandangan rajanya begini, prajuritnya begini, ini sudah juga mewakili itu. Nah kemudian supaya enak dilihat juga, usahakan angle-nya tidak apa ya, pas persis separuh gitu ya, rodok miring 45 derajat sehingga 3/4 ekspresinya dengan putra-putrinya kelihatan. Terus ekspresinya apik nih, nggak terlalu cepat karena yang saksi saya atau satu sisi saja yang kelihatan. Maka serong saja, serong kanan, serong kiri, begitu ya. Ya. Blocking yang kurang menguntungkan coba dicek lagi, misalnya tadi ada bawa media terpaksa harus membelakangi dan tadi ada beberapa wayangnya malah nggak kelihatan di awal misalnya, itu harus dites berulang-ulang sehingga ketika wayang ini digerakkan utuh bentuk wayangnya dan gerakan wayangnya harus kelihatan dari depan misalnya, itu harus dicek lagi. Kemudian penghayatan, marah, berteriak-teriak, sedih, tapi tidak didukung dengan ekspresinya datar. Nah ini juga perlu nih coachnya, pelatihnya, pendampingnya untuk memperhatikan itu. Walaupun tidak usah ekstrim kayak tadi ya teater, cuma ekspresi itu harus juga muncul di sana. Kalau sedih ya bagaimana ekspresi itu mendukung. Ekspresi sebagai binatang bagus tadi beberapa ya. Wow, harimau. Ada yang jadi ayam. Ada yang jadi apa lagi? Persis. Kayak pitik. Ya bercanda ya. Apalagi burung ya. Terus, nah tapi ada maaf nyun sewu, ada yang malah ditutupin. Ya, itu kan acting harusnya nggak usah ditutupin. Waktu jadi binatang